Sobat ekonom, pernahkah kalian pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan, membeli beras dan sayuran, ataupun membeli telur dan ikan? Atau kalian pernah menemani orang tua kalian untuk membeli barang-barang dan jasa yang ada di pasar? Apakah kalian melihat kegiatan apa yang mereka lakukan di pasar? Atau transaksi apa sih yang mereka lakukan di pasar? Apakah kalian mengamati ibu kalian ketika membeli dan dilayani oleh penjual dari barang tersebut? Lalu, apa sih itu pengertian dari pasar, sobat ekonom? Apakah peran pasar itu sangat penting bagi perekonomian? Yuk, kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini untuk memahami makna dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun, sebelum masuki materi, ada indikator ataupun tujuan pembelajaran yang harus diketahui nih sobat ekonom. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari pasar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk struktur pasar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik nih sobat ekonom. Jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Memasuki pembahasan yang pertama nih sobat ekonom, yaitu pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, transaksi ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung loh sobat ekonom. Next, kita memasuki pembahasan selanjutnya nih sobat ekonom, yaitu peran pasar dalam perekonomian. Ya, di mana yang pertama ada pasar sebagai sarana distribusi. Di sini, peran pasar sebagai sarana distribusi yaitu memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ya, di mana ini dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh barang ataupun jasa yang mereka inginkan loh, sobat ekonom. Yang kedua, pasar sebagai sarana pembentuk harga, yang dimana ketika pembeli dan penjual itu bertemu, maka akan terjadi tawar-menawar di pasar sehingga akan terjadi terbentuknya kesepakatan harga keseimbangan pasar loh sobat ekonom. Yang ketiga, peran pasar sebagai sarana promosi, yang dimana di sini fungsinya pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada para konsumen sehingga konsumen dapat paham informasi dari barang tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, pasar mengatur kegiatan produksi. Pada saat harga faktor produksi seperti bahan baku itu tinggi ataupun naik, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi sehingga mereka akan masih mendapatkan keuntungan gitu. Yang kelima, menentukan jumlah pembelian penjualan, yang dimana ketika jumlah unit yang akan dibeli itu tergantung dana yang dimiliki oleh produsen, teman-teman. Selanjutnya, konsumen yang akan membelanjakan uangnya itu akan dibatasi oleh jumlah uang yang mereka miliki. Jadi, apabila ada uang, maka ada barang, seperti itu. Nah, yang terakhir, pasar menentukan jumlah persediaan. Pada saat harga barang di pasar murah, maka produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak untuk membuat persediaan. Begitu pula sebaliknya ya, sahabat ekonom. Pasar berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua nih sobat ekonom. Yang pertama ada pasar konkret dan yang kedua ada pasar abstrak. Untuk pasar konkret ini sendiri, di mana artinya kita harus datang secara langsung untuk membeli barang dan jasa ke pasarnya langsung ataupun ke toko. Nah,
Sedangkan pasar abstrak kita bisa membeli secara online, tidak harus datang langsung ke pasar. Jadi kita bisa menggunakan gadget, laptop, ataupun media online lainnya. Adapun contoh dari pasar konkret yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan untuk contoh dari pasar abstrak itu ada online shop nih. Dalam setiap pasar selalu ada struktur pasar, karena struktur pasar adalah kerangka atau pola yang menggambarkan bagaimana pasar itu berfungsi. Struktur pasar yang menentukan bagaimana interaksi antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung. Struktur pasar mengacu pada pola atau sistem persaingan, harga, dan efisiensi pasar tersebut. Secara umum, struktur pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna diklasifikasikan lagi menjadi tiga jenis, pasar monopoli, pasar oligopoli, serta pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market adalah suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, penjual bebas masuk keluar pasar, dan yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar antara penjual dan juga pembeli. Lalu kita akan membahas kelebihan dan kelemahan pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihannya yaitu harga yang ditawarkan logis karena sesuai dengan permintaan pasar. Lalu pasar persaingan sempurna juga terpacu untuk berproduksi secara efisien. Lalu sumber daya produksi bebas keluar masuk sehingga kegiatan ekonomi lebih sehat. Dan yang terakhir yaitu barang yang tersedia banyak. Lalu apa saja kelemahannya? Nah, kelemahan dari pasar persaingan sempurna itu barang yang diperdagangkan bersifat homogen dan inovasi produk menjadi terhambat sehingga konsumen tidak mempunyai banyak pilihan produk. Selain itu, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk yang lain. Lalu apa saja sih contoh dari pasar persaingan sempurna? Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional yang di dalamnya ada pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar beras, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar dengan pembeli yang banyak, tetapi penjualnya sedikit. Dan dalam pasar tersebut hanya ada satu atau beberapa penjual saja yang dominan, sehingga penjual yang dominan tersebut dapat mempengaruhi harga. Lalu, ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna itu yang pertama, jumlah penjualnya sedikit, sedangkan pembelinya banyak. Yang kedua, penjual itu berhak menentukan harga, atau di sini bisa disebut dengan price maker. Nah, yang ketiga, penjual atau produsen baru itu akan susah untuk masuk ke pasar dan juga bersaing. Dan yang keempat, hampir tidak ada barang pengganti atau substitusinya. Dan yang terakhir, barang yang dijual itu sama atau homogen. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga ciri-cirinya, bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna itu ada tiga. Yang pertama adalah pasar monopoli, dan yang kedua ada pasar oligopoli, dan yang ketiga itu ada pasar monopolistik. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu merupakan bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menguasai pasar, dan perusahaan ini itu tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Nah, kalian pernah berpikir tidak kenapa kok ada ya pasar monopoli itu?
Nah, ternyata penyebab dari adanya pasar monopoli itu ada 3. Yang pertama, itu monopoli by nature atau monopoli yang alamiah. Nah, di sini pasar monopoli itu terjadi secara alamiah karena memiliki atau memproduksi suatu barang dan jasa yang unik dan biasanya perusahaan lain itu tidak mampu untuk membiayai operasional bisnisnya. Kemudian yang kedua itu monopoli by law atau monopoli karena hukum atau perundang-undangan. Nah, di sini pasar monopoli itu yang terjadi karena adanya aturan atau undang-undang yang berlaku agar harga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah monopoli by license, yaitu pasar monopoli yang disebabkan oleh perusahaan itu memiliki hak paten atas kekayaan intelektualnya. Nah, sehingga perusahaan lain tidak dapat meniru atau mendirikan perusahaan yang sama. Nah, ini contohnya adalah Microsoft. Kemudian ciri-ciri dari pasar monopoli itu ada 4. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual saja yang mendominasi pasar. Kemudian yang kedua, itu penjual dalam pasar monopoli dapat menentukan harga atau mengendalikan harga. Di sini disebut sebagai price maker. Kemudian yang ketiga, produknya itu tidak ada barang pengganti terdekatnya atau barang substitusinya. Dan yang keempat, adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-cirinya, ternyata pasar monopoli itu ada kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari pasar monopoli itu yang pertama persaingan rendah karena hanya ada satu perusahaan yang mendominasi. Kemudian yang kedua tidak takut kehilangan konsumen karena dia hanya satu-satunya dalam pasar. Kemudian yang ketiga mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Dan yang keempat itu dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien dan mereka juga lebih leluasa dalam mengembangkan ide serta inovasi yang dibutuhkan tanpa ada gangguan dari pesaingnya. Nah, di samping punya kelebihan, pasar monopoli juga punya kelemahan. Yang pertama, adanya penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Kemudian yang kedua, timbulnya ketidakadilan karena keuntungan itu banyak dinikmati oleh para produsen. Kemudian yang ketiga itu adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Keempat, mengurangi kesejahteraan konsumen. Kenapa? Karena konsumen itu harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli karena dia kan hanya satu-satunya perusahaan. Kemudian yang kelima, memicu munculnya pasar gelap, yaitu pasar yang menjual produk serupa tapi secara ilegal. Kemudian yang terakhir, perusahaan itu perlu biaya yang besar untuk terus memonopoli pasar dengan menggunakan berbagai teknologi terbaru. Nah, contoh dari pasar monopoli sendiri itu misalnya ada PLN, PT AM, PT KAI, PT Pertamina, dan juga PT Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya pasar yang kedua yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli merupakan pasar yang menawarkan satu jenis barang dan dikuasai oleh beberapa perusahaan. Berbeda dengan monopoli tadi yang hanya satu perusahaan saja yang mendominasi pasar. Nah, kalau oligopoli itu ada beberapa yang mendominasi. Nah, jumlahnya itu 3-10 perusahaan. Untuk 2 perusahaan saja itu namanya duopoli. Kemudian ciri-ciri dari pasar oligopoli itu yang pertama, terdapat banyak pembeli dan hanya ada beberapa penjual saja atau perusahaan. Biasanya 3 sampai 10 perusahaan. Kemudian yang kedua, itu produk yang dijual bersifat homogen atau heterogen dengan ciri khas tertentu, misalnya perbedaan merek, kemasan, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Keempat, adanya saling ketergantungan karena kebijakan harga dan kuantitas produksi dari satu produsen dengan produsen lain itu saling berpengaruh.
Misalnya gini, jika satu produsen itu menurunkan harga, maka pengaruhnya itu produsen lain akan menaikkan jumlah penjualan produsen dan mengurangi penjualan produsen lain. Kemudian yang kelima itu penggunaan iklan itu sangat intensif karena iklan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dan perubahan selera konsumen. Nah, ternyata pasar oligopoli itu ada 4 bentuk. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar oligopoli yang menjual produk yang bisa dibedakan, misalnya perbedaan merek, kualitas, kemasan, dan lain-lain. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah pasar oligopoli non-kolusi, yaitu pasar yang produsennya itu hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor itu tidak bisa bersaing. Kemudian yang ketiga itu pasar oligopoli homogen atau pure oligopoli, yaitu pasar oligopoli yang di dalamnya itu menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, tetapi sulit untuk dibedakan. Misalnya apa? Misalnya produk air mineral, semen, dan lain-lain. Kemudian bentuk pasar oligopoli yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi, di mana produsennya itu saling bekerja sama untuk menaikkan harga sehingga bisnis bisa berjalan statis atau tetap. Oligopoli kolusi ini akan mematikan atau menghambat iklim atau merusak iklim persaingan bisnis yang sehat. Selanjutnya, seperti pasar monopoli tadi yang mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, pasar oligopoli juga mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu itu yang pertama, pengusaha di pasar oligopoli itu memiliki sedikit pesaing karena terdapat beberapa hambatan dalam memasuki pasar. Butuh investasi yang besar sehingga jumlah perusahaan itu sedikit. Kemudian yang kedua, penjual yang sedikit sehingga dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, jika terjadi perang harga, itu yang diuntungkan adalah konsumennya. Yang keempat, perkembangan produk dalam pasar oligopoli itu cukup pesat karena dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang kelima, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di samping mempunyai kelebihan, dia juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari pasar oligopoli itu yang pertama, produsen itu membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Nah, tujuannya untuk menarik konsumen dan mendapatkan pelanggan. Kedua, sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat konsumen. Ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar menyebabkan produsen baru itu sulit untuk masuk, mengikuti, dan bertahan di dalam pasar tersebut. Yang keempat, produsen bisa melakukan kerjasama atau kartel yang akan merugikan konsumen. Nah, adanya kartel ini juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Contoh dari pasar oligopoli itu antara lain pasar semen, pasar sepeda motor, pasar mobil, pasar maskapai penerbangan. Nah, misalnya kita ambil salah satu ya pasar sepeda motor yang mendominasi adalah Honda, Yamaha. Itu terus pasar maskapai penerbangan itu ada Garuda, Lion, terus ada Batik seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir, yaitu pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik merupakan pasar yang terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang serupa tetapi bisa dibedakan atau terdiferensiasi. Misal dari mereknya, dari kemasannya, terus dari kualitasnya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik itu adalah yang pertama, terdapat banyak produsen dan juga pembeli, tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, produk yang diperjualbelikan itu bersifat heterogen.
bisa dibedakan bermacam-macam. Terdapat diferensiasi produknya. Nah, barang yang dihasilkan itu dapat dibedakan. Misalnya dari segi kemasan, cara pembayarannya, terus kualitasnya, fungsinya. Tuh, kemudian yang ketiga itu adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Hal ini karena sifat barang yang dihasilkan itu mempunyai ciri khas masing-masing. Tuh, kemudian yang keempat, promosi penjualan itu harus aktif. Karena produk yang dipasarkan berbeda dan persaingan yang kuat itu menyebabkan para penjual harus dapat merebut pangsa pasar dari pesaingnya. Kemudian yang kelima itu terdapat persaingan ketat antar produsen atau penjualnya. Lalu kelebihan dan juga kelemahan dari pasar monopolistik itu, kelebihannya yang pertama, penjualnya itu tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi penjual karena pesaingnya sedikit. Kemudian yang kedua, perusahaan terdorong untuk mengadakan inovasi. Yang ketiga, itu pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipilih selama ini karena pembeli itu cenderung akan setia dan percaya pada suatu produk yang jika telah menggunakannya. Kemudian untuk kelemahannya itu yang pertama, biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pasar itu sangat mahal karena untuk mengembangkan produk dan juga riset pasar. Kemudian yang kedua itu persaingan sangat berat karena pasar didominasi oleh produk-produk yang sudah ternama. Jadi sulit untuk perusahaan baru untuk meyakinkan konsumennya agar bisa pindah ke produknya. Contoh dari pasar monopolistik itu antara lain pasar kosmetik, terus pasar makanan ringan, pasar shampoo, pasar sabun mandi, pasar sabun cuci piring, dan masih banyak lainnya. Nah, contohnya seperti ini, di pasar sabun mandi misalnya. Nah, itu ada Lifebuoy, Nuvo, Dettol, dan lain-lain. Seperti itu. Bagaimana sih peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar? Nah, adanya iptek yang sangat canggih ini, kita sekarang tidak perlu repot-repot lagi untuk belanja keluar dari rumah. Belanja kini semakin mudah, kamu hanya tinggal mengunduh aplikasi, mencari barang apa yang dibutuhkan, lalu pesan, tinggal menunggu barang pesanan diantar ke lokasi tempat tinggal kalian. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar juga memberikan dampak positif bagi negara. Nah, bagaimana sih dampak positifnya? Jadi, dampak positif dari iptek adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih meningkat, salah satunya teknologi industri. Dengan semakin berkembangnya iptek ini, maka perubahan jenis dan struktur pasar kian maju dan mudah. Jadi, salah satu contoh dari berkembangnya iptek terhadap pasar yaitu adanya e-commerce. Nah, e-commerce merupakan aktivitas transaksi jual beli online atau perdagangan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya internet. Nah, kalian kan pasti tahu kan ada aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari e-commerce. Berkembangnya e-bisnis memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi di pasar. Di antaranya yaitu tidak perlu menempuh jarak yang jauh, memperluas jangkauan pasar, perluasan jaringan usaha atau mitra kerja, biaya lebih efisien, meningkatkan citra perusahaan, menyederhanakan proses layanan, serta mempermudah akses informasi.